Kalau kamu cari rumah posisi hook dengan row jalan lebar, harusnya ini cocok ya. Bentar, sebelum aku spill lokasinya ini ada di mana, aku mau pamerin dulu row jalannya 6 mobil selapang ini dan posisi rumahnya ini deket ke gate utama teman-teman. Di perumahan Wisma Mukti, tapi posisinya paling depan. Nggak blusuk-blusuk, nggak masuk-masuk. Lokasinya deket Galaxy Mall, mau ke Uner, ke Ngagel, tengah kota itu juga deket. Kalau kamu bisa lihat ini tuh 1, 2, 3. Di sebelah sana masih ada 4 tapi udah sold out. Sisa yang posisi hook ini aja. Masih baru, cakep, luas tanahnya 131 meter persegi, luas bangunannya 170 meter persegi. Nah, aku concern nih, kemarin tuh ada ketemu klien, katanya pengen punya rumah yang punya 2 akses pintu. Nah, cocok kalau beli rumah posisi hook. Kenapa? Karena pintu utama di sebelah sini, terus pintu akses ART juga di sebelah sana. Katanya kalau terima tamu jadinya nggak perlu tuh. Kalau ART lagi bawa-bawa sayur ya, kelihatan nanti sayurnya orang lagi bertamu, tinggal lewat samping aja. Yuk kita lihat lebih detail, lebih dalam. Ini posisinya dari jalan, rumahnya lebih tinggi. Kenapa? Bukan karena banjir ya, di sini bebas banjir. Tapi karena kan tiap tahun itu pasti ada peninggian jalan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nanti rumahnya setara sama jalan atau bahkan jalan lebih tinggi daripada rumah ya. Di sini nggak ada tuh yang kayak gitu. Nah, untuk dari pagarnya ini bisa dibuka dari 2 sisi teman-teman. Di sisi sini juga bisa, di sisi sebelah sana juga bisa. Carportnya muat untuk 2 mobil besar. Jadi kalau kamu punya mobil Innova, Fortuner, masih muat di sebelah sini ya. Kalau posisi hook pasti punya spesial kelebihan tanah di samping. Nah, di sebelah sini masih rare ya. Kamu tinggal optimalkan, mau di paving aja juga boleh, mau di keramik boleh, atau jadi area tanaman di sini juga boleh. Tandonnya ini udah disiapin, tandon atasnya juga udah ready, pompa airnya juga udah dapet, yang atas sama yang bawah itu udah kepasang ya teman-teman. Nah, aku mau spill lagi nih, keunggulan dari rumah posisi hook ini daripada rumah posisi hook lainnya. Ini hadap selatan timur, jadi selatannya di sebelah sana, timurnya di sebelah sana. Jadi kalau orang cari rumah posisi hook tuh memang lebih diutamakan selatan sama timur, katanya sih feng shui-nya bagus katanya. Yuk kita lihat lebih detail di dalam rumahnya. Listriknya sudah token ya teman-teman ya. Tuh, bener-bener masih baru ya teman-teman ya. Masih diplastikin dari gagang sampai pintunya. Jadi itu total bangunnya tuh 1, 2, 3, 4. Ya, yang itu udah laku. Sebelum jadi udah laku, tinggal yang ini aja. Total kamar tidurnya ada 4 plus 1. Di bawah ada 1 kamar tidur di bawah. Ini kalau standar kasur ukuran queen size pun masih muat, masih ada jendelanya. Di sini 2 sisi bisa dibuka, view-nya langsung ke depan. Nanti kalau kamu udah jadi penghuni rumah ini, tinggal kamu tambahin teralis aja supaya lebih aman lagi. Terus ya AC bisa pasang di sini, itu udah disiapkan ya colokannya. Teman-teman, ini hal detail ya mungkin nggak kalian notice. Kamu lihat deh dari lantainya. Ini kan memang kalau rumah modern zaman sekarang semua pakainya granit ya. Tapi kamu lihat ini dipasang granitnya tuh bener-bener satu arah. Jadi rapih, nggak mengsang-mengsong. Bukan cuma di kamar doang, tapi ternyata di sebelah sini juga full serumah. Jadi urat dari granitnya ini bener-bener lurus ya, nggak bikin sakit kepala. Di sini living areanya kamu mau taruh TV di sini boleh, sofa di sebelah sana, jadi menghadapnya ke sini atau dibalik juga nggak masalah. Di sini kasih partisi, kamu custom gitu ya supaya ada jeda sedikit dari antara living ke area diningnya. Nah, di bawah tangga ini dimaksimalkan untuk area gudang. Jadi ukurannya juga besar tuh teman-teman. Di sini nggak terlalu nempel ya, ini tinggal nanti ditambahin lampu aja, nanti ini pintunya dipasangin, no worries, tenang aja. Nah, posisi kamar mandinya ada di sebelah sini, jadi lebih besar. Kalau biasanya kan rumah-rumah itu memanfaatkan di bawah tangga jadi kamar mandi. Kalau misalnya tingginya nggak sesuai malah jadi kepentokan. Kalau di sini sih ide yang bagus ya, ukurannya besar, udah lengkap sama wastafelnya. Emang nggak ada exhaust fan, tapi untuk sirkulasinya disiapin jendela sebesar ini. Jadi untuk naruh shampoo-nya pun udah ada space-nya, kamu gak usah beli rak-rak lagi ya. Dan pintunya, aku seneng deh kalau misalnya pintu dari kamar mandi itu dari aluminium atau dari WPC misalnya kayak gitu, yang dari plastik-plastik itu lebih bagus sih daripada yang dari kayu gitu ya, jadi cepet rapuh. Ini aluminium semuanya. Nah, di sisi sini ada area dapur. Sebelum aku pamerin area sisi sampingnya ya, aku mau
lebih deket teman-teman ngelihat sisi dapurnya. Jadi dining area bisa di sini kamu letakin meja yang 4 seat gitu juga masih oke ya. Untuk kulkas bisa letakkan di sini. Kulkas yang 2 pintu masih oke, colokannya sudah disiapkan. Dapurnya juga udah ready, sinknya udah dipasangin, udah pakai granit juga di atas bagian masaknya maupun area cucinya, jadinya nggak ngerusak tembok. Di sisi samping masih ada area bukaan sehingga pas kamu masak, ini kan kalau posisi hook tuh enaknya jendelanya nggak satu sisi doang kan. Sisi situ tadi ada jendela, sisi depan ada jendela. Di sini kalau masak biar nggak ngebul juga bisa dibuka teman-teman. Tuh. Sini kasih lihat teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu mau jemur anduk di sini nggak apa-apa, tapi kalau cuci jemur better di depan aja. Di sini kan ya cuman untuk misalnya mesin cuci doang, jemurnya di depan nggak apa-apa. Ini nih aku harus apresiasi juga. Kenapa? Kalau dia bilang laundry area gak cuma dikasih keran doang, tapi diperhatikan karena ini kalau kita buka airnya, itu kan air jatuh nyipratnya ke tembok-tembok. Ini udah dikasih keramik seperti ini jadinya lebih aman, gak ngerusak tembok, lebih awet ya. Ini udah ada bukaannya. Kalau kamu mau tambahin kanopi gak masalah, nggak pakai kanopi pun gak masalah karena gak akan takut tampias yang bakal benar-benar bikin becek sih sebenarnya, karena dipisahkan juga sama pintu kaca aluminium. Ini belum dibuka teman-teman. Terus kan ada letter L-nya, daknya seperti itu. Jadi lebih aman. Oke, kita lihat ke sisi sampingnya. Jadi di sini tuh punya akses ART yang terpisah. Jadi kalau misalnya kamu lagi terima tamu, Mbak kucuk-kucuk pulang dari pasar, nggak perlu lewat pintu utama, bisa lewat pintu samping aja. Ini ditutup. Ya, ditutup. Terus kamar tidur, kamar mandi Mbak ada di sisi sebelah kanannya aku. Tuh, lengkap di bagian dalam sebelah sini. Ini udah nyala belum ya lampunya ya? Oh, udah teman-teman. Oke. Ya, dia ada turunan sedikit ya, hati-hati mungkin kalau untuk orang tua di sini ya, pijakannya agak nurun. Jadi cuci jemur bisa juga di sebelah sini. Kalau misalnya mesin cuci kalau di luar kan takutnya rusak ya, kena apa? Kena panas, kena hujan. Jadi mesin cucinya di dalam yang tadi, jemurnya di sisi sini nggak masalah. Pun nggak bakal ngerusak pemandangan. Kenapa? Karena ini temboknya juga lumayan tinggi teman-teman. Tuh, pagar, udah ada keran airnya juga. Itu tadi sisi tembusan yang ke lahan sampingnya ya. Nah, ini juga mungkin kameramennya mundur sedikit aja. Biasanya kalau pintu samping rumah hook itu kan ya udah kotak kecil biasa aja, buka dari sisi depan atau sisi belakang. Ini udah dikasih pintu sliding door yang cukup tebal, jadi aman teman-teman. Ini buat parkir motor juga bisa sih ya, atau Simbo punya sepeda, parkirnya di sebelah sini. Yuk kita lihat lantai 2-nya ya. Aku mau pamerin juga tangganya. Ini dari bawah sampai atas pegangannya berkualitas, bukan yang ringkih. Ini yang apa istilahnya yang tebel teman-teman, jadi lebih safety untuk orang tua, anak-anak kalau naik tuh lebih nyaman, ditambah pijakannya nggak terlalu tinggi, terus juga lebar. Misalnya kamu pindahan mau naikin kasur, mau naikin lemari juga masih ada space, nggak takut kepentok ya, apalagi ceilingnya juga ini tinggi. Total kamar tidurnya ada 4+1 dengan 2 kamar tidur anak di sisi sebelah sini. Kita lihat yang kirinya aku dulu ya. Jadi kalau di sini sih standar kasur ukuran queen size pun masih muat. Di sana masih ada space untuk wardrobe, untuk meja rias. Kalau mau tambahin TV di sini juga ada. Jendelanya semua kepasang. Jadi setiap kamar itu adil, ada jendelanya. View-nya ini ke bukaan yang di samping dapur tadi, teman-teman. Tuh. Samping dapur, bukaannya view-nya ke sini. Yang aku bilang mau tambahin kanopi syukur, enggak juga, sebenarnya nggak terlalu PR-PR banget gitu ya. Masih baru semuanya. Kalau yang di sebelah menurut aku sih jauh lebih besar karena nggak kepotong sama void yang di belakang tadi. Coba teman-teman lihat ya. Nah, jadi lebih full ke belakang ya. Lebih besar sedikit, kepotong dikit aja sih, nggak terlalu jauh. Kalau yang ini kan memang view-nya ke sisi hook yang samping tadi. Yang di bawahnya itu akses untuk mbaknya di sebelah sini. Jadi kasur ukuran queen size, mau letakin meja belajar sama wardrobe di sini lebih lega daripada yang di sebelah.
Kalau mau mandi, ke toilet, nggak perlu sampai turun ke bawah karena di sebelah sini ada kamar mandi sharingnya untuk anak-anak ya. Karena kalau untuk mama papanya spesial nanti ada kamar mandi dalam di master bedroomnya. Tapi nanti kita lihatnya ya. Tuh, exhaust fan-nya memang nggak ada, tapi tenang aja, udah ada jendela untuk sirkulasinya. Wastafel semua sanitarinya ini lengkap, merek Toto ya, masih baru semua teman-teman, masih berfungsi. Terus penggunaan pintunya sama seperti yang di bawah tadi. Nah sebenarnya ada dua point of view ya. Ada yang seneng landing areanya yang besar, tapi kadang-kadang kamarnya kecil. Ada yang kayak gak usah lah ada landing area terlalu besar, mending kamarnya yang besar-besar. Nah rumah ini cocok untuk kamu yang seneng pilihan kedua. Gak usah terlalu gede landing area, gak penting-penting juga, gak merasa butuh. Kamarnya aja yang besar, makanya dapat master bedroomnya besar seperti ini. Karena posisi hook bukan cuman tentang dapat luasan besar dan kesampingan taman tadi, tapi biasanya di master bedroom posisi hook itu dapat dua view. Jadi jendela ke sisi samping yang hadap timur, terus jendela yang posisi depan yang hadap selatan. Kamu bisa dapat dua, mau lihat yang mana terserah istilahnya kayak gitu ya. Nah kamar mandinya di bagian dalam ini sama sih ukurannya, kurang lebih seperti yang kamar tidur anak ya. Cuman bedanya nih wastafelnya dikasih meja gitu ya dari granit buat taro-taro sabun, mau taro sikat gigi, tinggal tambahin kaca di sini juga cantik banget. Itu tinggal kamu custom aja sih, bukan yang bukan yang ruwet istilahnya. Itu kalau misalnya kamu mau pasangin water heater, itu colokannya udah disiapin ya, salurannya di sebelah situ. Nah kalau untuk master bedroom dia bukan queen size. Kalau kamu mau pakai super king size aja masih muat. Mau letakin kayak sofa kecil terus TV di sebelah sini juga oke banget. Dan bukan cuma tentang view-nya yang spesial dan kamar mandi dalam, tapi ada area balkoninya di sebelah sini. Dia dipisahkan oleh pintu seperti ini ya teman-teman, ini masih baru juga. Tuh di sebelah sini. Terus ininya tinggi loh, nggak yang pendek. Kalau anak kamu diajak buat ngelihat view sore hari, pagi hari juga harusnya oke banget. Kalau belum jadi aja udah bisa laku, berarti bangunannya bagus, lokasinya cakep, harganya juga reasonable. Tinggal satu ini aja guys. Untuk informasi lebih lanjut janjian survei, please jangan suka langsung hubungi aku di nomor di bawah ini. Mampir juga ke sosial media aku di sebelah sini ya, bakal update tiap hari. Yuk langsung juga di like, comment, subscribe, atau tulis opini kamu tentang rumah ini di kolom komentar. See you di next video, bye!